Abu Nawas dan Sumur Ajaib. Pada suatu hari di Baghdad yang panasnya membuat ayam pun malas berkokok, warga kota tiba-tiba geger luar biasa. Di tengah pasar ada sebuah sumur lama, sumur biasa dengan batu kusam, lumut menempel, dan aroma yang tidak ingin dicium siapapun untuk kedua kalinya. Namun, entah siapa yang memulai, kabar liar menyebar lebih cepat dari promo akhir bulan. Sumur itu bisa mengabulkan doa. Mintalah rezeki, nanti turun sendiri. Minta jodoh, langsung lewat di depan mata. Minta hutang lunas, yang muncul kolektor utangnya. Hanya dalam hitungan jam, sumur itu berubah menjadi tempat ziarah dadakan. Orang-orang antri panjang seperti rebutan makanan gratis. Di kerumunan itu, Abu Nawas datang sambil mengamati suasana. Ia melihat seorang pedagang tambun duduk di samping sumur, tersenyum miring sambil menggesek-gesekkan tangan seperti orang yang sudah menghitung untung sebelum menjual apapun. Abu Nawas mengelus jenggotnya pelan. Ada aroma penipuan, sedikit aroma keringat, tapi jelas lebih kuat aroma penipuannya. Tiba-tiba ada warga berteriak, "Aku minta uang, tadi koin jatuh dari sumur." Warga lain menimpali, "Aku minta jodoh, habis itu ada wanita lewat tersenyum padaku." Pedagang tambun itu cekikikan setiap kali ada yang merasa doanya diterima. Abu Nawas semakin curiga. Saat mendekat, Abu Nawas melihat detail yang mencurigakan. Tali tipis diselipkan di balik batu sumur dan ujungnya terhubung ke sebuah kantong kecil. Hah, trik murahan begitu, pikirnya. Ia menahan diri. Ia ingin membuat pedagang itu kena batunya. Ketika gilirannya tiba, pedagang itu dengan wajah sok bijaksana berkata, "Silakan, bisikkan permintaanmu. Masukkan sedekahnya, lalu tunggulah keajaiban sumur." Abu Nawas tersenyum ramah. "Oh tentu, aku akan meminta sesuatu yang luar biasa." Pedagang itu tampak senang, mengira Abu Nawas juga korban berikutnya. Abu Nawas menunduk mendekati bibir sumur dan berteriak sekeras tenaga. "Wahai sumur ajaib, aku meminta semua penipu yang bersembunyi di dalam sumur ini keluar sekarang." Semua orang langsung terkejut. Pedagang tambun mendadak pucat seperti kapur. Tiba-tiba terdengar suara panik dari dalam sumur. "Aduh, siapa itu?" Warga langsung gempar. "Sumurnya bicara, ini pasti kejadian gaib. Cepat panggil ulama." Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu betul, itu bukan suara sumur, melainkan seseorang yang disembunyikan oleh pedagang. Dengan sigap, Abu Nawas menarik tali yang tersembunyi tadi. Buar! Seorang pemuda kurus terjatuh keluar dari sumur bersama kantong besar berisi uang tipuan. Warga melongo. Pedagang tambun hampir pingsan. Seorang anak kecil mencolek ibunya. "Bu, itu sumur atau kos-kosan?" Pemuda kurus itu langsung memohon. "Ampun, semua ini ide pedagang itu. Aku cuma disuruh pura-pura jadi suara sumur dan menurunkan kantong uang." Pedagang tambun berniat kabur, tapi Abu Nawas sudah mengikatkan tali lain ke kakinya. "Kemana kamu hendak pergi, wahai penjaga sumur super sakti?" ujar Abu Nawas sambil tersenyum nakal. Warga tertawa melihat pedagang itu jatuh berputar-putar seperti guling. Raja dipanggil untuk menyelesaikan perkara ini. Setelah mendengarkan penjelasan, Raja berkata, "Abu Nawas, menurutmu hukuman apa yang pantas?" Abu Nawas memegang dagunya sambil berpikir. "Hukuman yang pas sungguh sederhana, Baginda." Ia memandang kedua penipu itu. "Karena kalian sangat senang bermain-main di sekitar sumur, kalian berdua harus menguras sumur ini sampai habis. Setelah itu isi lagi, lalu kuras lagi, dan begitu seterusnya sampai kalian bertobat." Penduduk langsung tergelak. Pedagang tambun hampir jatuh karena lemas. Akhirnya, sumur itu kembali ke fungsi normalnya sebagai sumur biasa, tanpa trik, tanpa suara-suara gaib, dan tanpa drama spiritual palsu. Warga berjalan pulang sambil bergurau.
Untung ada Abu Nawas, kalau tidak nanti sumur itu bisa-bisa jual wifi. Abu Nawas melangkah pergi sambil tersenyum. Ah, hidup ini penuh kejutan. Yang penting jangan mudah percaya sumur yang sok-sokan jadi peramal. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.